Nah, lalu yang kedua, istilah sunnah kalau didefinisikan dalam ilmu fikih, kita tahu maka sunnah itu lawan dari haram, wajib, sunnah, haram, wajib, makruh dan mubah. Malah dalam ilmu fikih Pak, kira-kira sama nggak artinya? Ini ucapan saya ini sama nggak artinya Pak? Sholat sunnah dengan sunnah sholat, sama atau beda? Padahal dua-duanya fikih Pak, ya, dua-duanya fikih. Tapi kita balik aja ya, sholat sunnah dengan sunnah sholat itu artinya sudah beda. Tapi dia maknanya sama Pak dari sisi fikihnya, yaitu mayutsabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Perbuatan yang jika dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Nah, jadi mau dia disebut sholat sunnah atau sunnah sholat, maknanya sama, yaitu perbuatan yang berpahala jika dilakukan, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi dari sisi terkait dengan sholatnya dia berbeda. Ya, kalau kita katakan sholat sunnah, ya berarti masuk di dalamnya sholat duha, sholat rawatib, sholat tahajud. Tapi kalau kita katakan sunnah sholat, berarti bukan jenis-jenis sholat. Ya, sunnah sholat berarti ngangkat tangan ketika takbiratul ihram, membaca tasbih dalam ruku' dan sujud. Nah, itu jadi maknanya bisa berbeda kalau dikaitkan dengan istilah sholat. Tapi secara fikih dia maknanya sama, perbuatan yang jika dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Nah, yang ketiga adalah istilah sunnah dalam ilmu hadis dan usul fikih. Kalau istilah sunnah Pak dalam ilmu hadis dan usul fikih, maka definisinya adalah ma'udhifa ilan nabihi sallallahu alaihi wasallam ghairal Qur'an. Segala hal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran. Nah, jadi kalau sunnah dalam ilmu hadis, apapun yang dilakukan atau disandarkan kepada Nabi Pak, maka itu sunnah. Contoh misalnya Pak, Nabi Muhammad SAW itu istrinya ada 11. Sunnah bukan Pak? Hah? Sunnah bukan? Nabi Muhammad istrinya ada 11? Sunnah Pak, karena itu fakta sejarah yang nggak boleh kita ingkari ya. Siapa 11 istri Nabi Muhammad itu Pak? 2 sudah meninggal ketika Nabi masih hidup, namanya Khadijah binti Khuwailid dan Zainab binti Khuzaimah. Lalu 9 diantaranya masih hidup ketika Nabi sudah meninggal, ya, yaitu Zainab binti Jahsy, Saudah binti Zam'ah, Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan, Hafsah binti Umar, Aisyah binti Abu Bakar, Juwairiyah binti Haris, Safiyah binti Huyai bin Akhtab, Ummu Salamah, dan yang terakhir Maimunah bintil Haris. Nah, jadi Nabi SAW itu punya 11 istri yang disandarkan kepada beliau, maka itu adalah sunnah. Pertanyaannya Pak, ada yang berani mengamalkan? Nah, kalau mengamalkan beda lagi. Jadi kalau sunnah dalam ilmu hadis Pak, nanti secara hukum syariatnya kepada kita umatnya, maka dia akan terikat dengan 5 hukum syariah. Artinya nanti ada kita katakan begini Pak, sunnah Nabi hukumnya wajib, sunnah Nabi hukumnya sunnah, sunnah Nabi hukumnya haram, sunnah Nabi hukumnya makruh, dan ada sunnah Nabi yang hukumnya mubah. Nah, ini biar nggak menggantung, saya kasih contoh nih Pak. Sunnah Nabi yang hukumnya wajib, contohnya apa? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu sunnah Nabi bukan Pak? Sunnah Nabi hukumnya wajib untuk kita lakukan. Sunnah Nabi yang hukumnya sunnah, apa contohnya? Sholat sunnah. Nabi kan sholat tahajud, sholat duha, ya, itu sunnah Nabi, tapi hukumnya bagi kita adalah sunnah. Sunnah Nabi yang hukumnya haram Pak, nah yang tadi kita sebutkan, menikah dengan wanita lebih dari 4 istri, itu sunnah Nabi, beliau melakukannya, tapi haram bagi kita umatnya, ya, maka sunnah yang hukumnya haram. Ada juga Pak sunnah yang hukumnya makruh, Nabi melakukannya tapi bagi kita tidak boleh dilakukan, namun tidak sampai haram. Misalnya adalah Nabi Muhammad SAW itu Pak punya kebiasaan melakukan saumul wisal. Nah, saumul wisal itu apa Pak? Nah, ada 2 jenis puasa yang dilarang oleh Nabi kepada kita Pak, ya. Pertama ada saumud dahri, dan itu biasa Nabi lakukan, dan yang kedua saumul wisal, ya, saumud dahri dan saumul wisal, bukan dahar risol Pak, itu beda lagi artinya. Saumud dahri dan saumul wisal. Saumud dahri dan saumul wisal itu maknanya sama sebenarnya Pak, puasa setiap hari, ya. Saumud dahri dan saumul wisal itu puasa setiap hari. Bedanya adalah kalau saumud dahri
Nabi biasa puasa berurutan setiap hari, tapi tetap makan sahur dan berbuka. Itu namanya shaumud dahri. Sedangkan kalau shaumul wisol Pak, puasa setiap hari tapi tidak ada berbuka, tidak ada sahur. Puasanya lanjut. Ya, masuk malam hari nggak berbuka puasa, lanjut puasa. Masuk waktu sahur nggak makan sahur, lanjut puasa. Beberapa hari Nabi pernah melakukan hal tersebut. Nah, adapun kita umatnya Pak, dilarang melakukan dua jenis puasa ini. Yang mana kita hanya dibolehkan paling tidak maksimal puasa Daud. Ya, satu hari puasa, satu hari tidak. Ada seorang sahabat Nabi Pak, kemudian ingin mencontoh puasa yang dilakukan oleh Nabi ini. Namanya Abdullah bin Amr ibn al-As. Ya, lalu kemudian Abdullah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tuwasil wa tanha 'anil wisal?" Dalam hadis riwayat Abu Daud, Abdullah bertanya kepada Nabi dalam konteks seperti menggugat, "Pak, ya Rasulullah, Anda puasa wisol, kenapa melarang kami puasa wisol?" Maka Nabi mengatakan, "Innama at'amani rabbi wasaqani." Aku beda dengan kalian karena Allah memberikan kepadaku makan dan minum secara khusus. Makanya Nabi Muhammad itu Pak, basyarun laisa kal basyar. Beliau itu manusia tapi tidak seperti umumnya manusia. Ya, kenapa? Karena Allah memberinya wahyu, memberikan mukjizat dan semacamnya. Nah, jadi maka sunnah Nabi yang seperti ini Pak, hukumnya adalah makruh. Ya, artinya sunnah ini beliau lakukan, tapi makruh atas umat untuk melakukan. Dan yang terakhir Pak, ada sunnah Nabi yang hukumnya mubah. Sunnah Nabi yang hukumnya mubah itu Pak, dikategorikan oleh para ulama sesuatu yang biasa Nabi lakukan, atau diceritakan oleh sahabat tentang sosok Nabi Muhammad, tetapi itu terikat dengan perkara-perkara Nabi sebagai manusia yang dilihat dari sisi biologisnya itu beliau manusia. Contoh misalnya Pak ya, contohnya misalnya ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu Pak, perutnya seperti batu bertumpuk. Ada riwayat dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Abu Isa At-Tirmizi, dikisahkan perut Nabi pernah disaksikan oleh seorang sahabat seperti batu bata yang bertumpuk. Oh, bahasa kita Pak, perut batu bata bertumpuk itu bahasa kita apa? Nah, six pack. Nah, beliau six pack Pak perutnya Pak. Nah, kalau kita bukan six pack Pak, kalau kita one pack. Kalau kita seperti saya ini Pak, one pack ini. Nah, jadi pertanyaannya Pak, kira-kira yang perutnya nggak six pack tidak mengamalkan sunnah Nabi nggak? Ya, tidak mengamalkan sunnah Nabi, tapi tidak berdosa. Kenapa? Karena ini sunnah yang terkait diri beliau sebagai seorang manusia, gitu, sisi biologis. Maka kita tidak harus kemudian mencontoh dan mentaati itu. Tapi para ulama usul fikih mengatakan Pak, kalau kita ingin menteladani bagaimana fisik Nabi Muhammad yang tadi beliau memiliki raga yang bagus seperti ini, maka niatkanlah ketika kita ingin memiliki tubuh yang bagus seperti itu, bukan hanya untuk kesehatan dan untuk penampilan saja, tapi yang paling penting adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yaitu menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan. Nah, disitulah nanti usaha-usaha seperti ini Pak akan bernilai pahala, yaitu karena mencontoh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi maka sekali lagi ya, istilah sunnah ini kita definisikan, kita pahami harus sesuai dengan konteksnya. Dan kalau istilah sunnah ini Pak digunakan dalam ilmu akidah, maka makna sesungguhnya adalah terkait dengan akidah yang benar yang diwariskan dari Nabi Muhammad SAW.